Di video kali ini, kita akan belajar mengenai triple Pythagoras. Jangan lupa like, subscribe, dan aktifkan loncengnya. Di video sebelumnya, kita sudah belajar mengenai teorema Pythagoras. Di video kali ini, kita akan membahas mengenai apa itu triple Pythagoras dan apa fungsi dari triple Pythagoras. Untuk selengkapnya, kita akan simak pembahasannya berikut ini. Triple Pythagoras. Sebelumnya kita ketahui dulu apa yang dimaksud dengan triple Pythagoras. Pengertiannya seperti ini. Jadi triple Pythagoras itu adalah sebuah tiga bilangan asli yang tepat untuk menyatakan panjang sisi-sisi suatu segitiga siku-siku. Jadi ada tiga bilangan asli dan tiga-tiganya itu menyatakan panjang sisi-sisi suatu segitiga siku-siku. Untuk lebih jelasnya, kita langsung saja simak contohnya berikut seperti ini. Contoh soalnya, apakah triple bilangan berikut merupakan triple Pythagoras? Misal nomor 1, ada bilangan 3, 4, kemudian 5. Apakah ini triple Pythagoras? Kita lihat yang paling panjang ini sebagai hipotenusanya. Kita kuadratin. 5 kuadrat sama dengan 25. Kemudian langkah kedua kita tambahkan dari 3 kuadrat dan 4 kuadrat ini. Jadi ketemu 3 kuadrat 9, kemudian ditambah 4 kuadrat 16, kemudian juga ternyata sama dengan 25. Nah, ternyata memenuhi nih teorema Pythagoras. Jadi yang ini kuadrat ditambah yang ini kuadrat, kemudian sama dengan yang paling panjang kuadrat. Jadi ini bilangan-bilangan ini termasuk dari triple Pythagoras. Jadi kalau ini digambar segitiga siku-siku, maka 3/4-nya ini adalah sebagai sisi penyikunya dan yang ukuran 5 ini adalah sebagai hipotenusa atau sisi miringnya. Seperti itu yang disebut dengan triple Pythagoras. Jadi ada 3 angka, angka-angkanya ini memenuhi kaidah atau memenuhi teorema Pythagoras. Misal nomor 2, ada 7, 10, kemudian 13. Nah, angka pertama kita tentukan dulu kuadratnya yang paling besar, yaitu 13 ini. 13 kuadrat itu adalah 169. Kemudian kita tentukan yang ini 7 sama 10 ini kita kuadratin, kemudian kita jumlah. Apakah hasilnya 169? Kita simak. Nah, ini 7 kuadrat hasilnya 49, ditambah 10 kuadrat hasilnya 100, dan hasilnya 149, bukan 169. Berarti karena ini enggak sama, berarti 3 angka ini ternyata bukan triple Pythagoras. Jadi pengertian triple Pythagoras itu sebenarnya cuma seperti itu. Jadi ada 3 angka, angkanya ini memenuhi dari rumus Pythagorasnya. Macam-macam triple Pythagoras. Nah, ini sudah dirangkumin semua. Jadi ada 3, 4, 5, kemudian 5, 12, 13, kemudian 7, 24, 25, kemudian 8, 15, 17, kemudian 9, 40 sampai 41. Nah, sampai seperti ini. Nah, untuk SMP kelas 8 itu biasanya kebanyakan itu soalnya itu cuman dari sini 3, 4, 5, kemudian 5, 12, 13, kemudian 7, 24, 25, atau enggak 8, 15, 17 ini, dan mungkin kadang ini, tapi ini pun jarang. Yang sering keluar itu juga cuman 3, 4, 5, 5, 12, 13, 7, 24, 25, kemudian 8, 15, 17. Ini biasanya yang sering keluar. Nah, kemudian apa sih kegunaan dari triple Pythagoras ini? Jadi kalian nggak usah menghafalkan semuanya, cukup menghafal ini aja 1, 2, 3, 4 ini. Kemudian ini sama ini pun jarang-jarang dipakai juga, jarang-jarang keluar dalam soal. Kita akan simak kegunaan dari triple Pythagoras ini untuk menyelesaikan soal-soal. Jadi soalnya contohnya seperti ini. Jadi misal ada segitiga siku-siku seperti ini. AB-nya 21, BC-nya 35 cm. Kemudian kita tentukan panjang AC-nya yang sini ya. Yang sini enggak tahu ya. Nah, kita ingat dulu triple Pythagorasnya, yaitu 3, 4, 5, 5, 12, 13, 7, 24, 25, 8, 15, 17, 9, 40, 41,
Nah, yang perlu kalian ingat sebenarnya cuma ini aja, karena kebanyakan soal-soalnya cuma berdasarkan dari triple Pythagoras yang di sini. Jadi kegunaan dalam penggunaan ini adalah memudahkan kita dalam perhitungan. Jadi misal ini ada 35, ada 21, tapi ini enggak setiap soal bisa dikerjakan dengan triple. Jadi cuma soal-soal tertentu saja kalau angkanya pas dengan triple Pythagoras. Nah, kan di sini ada, kita balik ke soalnya, ada 21 cm dan ada 35 cm. Ya kan? Nah, kita bagi berapa ini? Yang bisa dibagi 21 juga yang bisa dibagi 35. Kan kepikiran kita adalah bagi 7. 21 kita bagi 7 kan? Jadi 21 kita bagi 7 didapat berapa? 3. Ya kan? Dapat 3. 35 nya ini juga kita bagi 7. Nah, gunaan triple itu seperti ini. 35 kita bagi 7, 5. Nah, kita peroleh nih, di sini 21 berubah jadi 3, 35 berubah jadi 5. Nah, kegunaan triple ini adalah sebagai perbandingan. Jadi ada 3, ada 5. Nah, mesti karena kita sudah hafal triple, kita kalau sudah hafal triple, maka kan 3 kemudian hipotenusanya 5, berarti kan yang tengah-tengahnya di sini berarti 4, iya kan? Sisi penikunya kan 4 perbandingannya. Nah, karena 3, 4, 5, di sini juga 4 perbandingannya, tapi 4-nya ini perbandingan. Nah, ukuran aslinya berarti kita perlu kalikan 7. Jadi 4 kalikan 7. Jadi hasilnya adalah 28. Nah, seperti ini. Jawabannya A. Nah, seperti ini adalah kegunaan triple. Jadi kita bagi, terus kita temukan triplenya, baru kita kalikan bilangan yang sebagai pembagiannya ini. Kalau masih bingung, kita simak contoh kedua. Contoh kedua misal seperti ini. Di sini 14 cm, di sini 48 cm. Kita ingat-ingat dulu triplenya. Nah, dibagi berapa ini? AB-nya 48, BC-nya 14, kita cari AC. Dibagi berapa ini? Biar bisa dibagi 48 sama bisa dibagi 14. Berarti kan kita cuman bisa bagi 2 ya. 14 kita bagikan 2, 14 bagi 2 itu adalah 7, ya kan? Adalah 7, berarti di bagian di sini jadi 7. 48 kita bagi 2 itu adalah 12. Nah, ini gunaan triple ini supaya kita memudahkan berpikir. Jadi ada 12, bukan 12 tapi 48 bagi 2, 24 ya. 48 bagi 2, 24, bukan 12 ya. Jadi ada 7, ada 24. Nah, triplenya yang mana? 7, 24, ini 48 bagi 2, 24 ya. Tadi salah. 48 bagi 2, 24, kemudian ada 24, ada 7. 7, 24, berarti satunya adalah 25. Jadi di sini adalah 25, tapi ini 25 ini ukuran perbandingan, berarti kita kalikan 2. Kita kalikan 2, berarti hasilnya adalah 50 cm. Jawabannya yang B. Nah, jadi seperti itu gunaan triple. Kita langsung lanjut ke contoh 3. Nah, contoh 3. AP 12, BC 9, kita nentuin AD. Nah, kita tentukan dulu AC-nya. Berpikir dulu, 12 sama 9 kita bagi berapa? Ingat-ingat triplenya. Kita bagi 3 ya. 12 bagi 3 itu berarti 4. 9 bagi 3 itu 3. Berarti kan 3, 4, triplenya yang satunya adalah 5, ya kan? 5, berarti kita 5 ini sebagai perbandingan, berarti AC-nya berarti 5 kali 3, berarti 15 cm, ya kan? Nah, kemudian ada 8, 15, kemudian berarti yang sisi miringnya AD-nya berarti 8, 15, berarti AD-nya adalah 17. Ini cuma untuk memudahkan kita dalam mengerjakan soal-soal kalau kita sudah hafal triplenya ini. Kemudian lanjut ke contoh 4. Nah, seperti ini. CD-nya ada 24, AC 8, AB 6. Tentukan panjang BD. Kita nentuin panjang BD yang ini. Kita ingat-ingat dulu triplenya. 3, 4, 5, 5, 12 ini. Nah, ini 6 sama 8. Kita bagi 2. 6 kalau kita bagi 2 kan berarti di sini 3, di sini 4. Ya kan, 8 bagi 2. Berarti 3, 4 perbandingannya di sini adalah 5. Berarti 5 kali 2 adalah 10. Di sini 5. Berarti ukuran aslinya adalah 10 cm. Nah,
karena 10 cm ada 24, ya kan? Kita bagi 2. Jadi 10 cm kita bagi 2 itu jadi 5, ya kan? 10 cm perbandingannya ini adalah 5. Kita pakai perbandingan sekarang yang segitiga CBD ya. Ini kan berarti 5. Ini bagi 2. Kemudian ini bagi 2 lagi adalah 12, ya kan? 24 bagi 2 12. Nah, di sini ada 5, ada 12. Berarti kita pakai perbandingannya ini. 5 12 13. Di sini 13. Perbandingannya berarti ukuran aslinya adalah 13 kita kalikan 2 menjadi 26 cm. Nah, seperti itu kegunaan dari penggunaan triple Pythagoras dalam menyelesaikan soal-soal Pythagoras. Oke, terima kasih. Nah, jadi seperti itu pembahasan mengenai triple Pythagoras. Untuk materi selanjutnya kita akan bahas di video berikutnya. Oke, dadah.